Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah pengajian setiap malam Rabu, terkhusus buat teman-teman anggota Muhammadiyah Wonosobo Timur ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah di malam hari ini. Dipilih untuk melanjutkan aktivitas agar tidak terhenti aktivitas rutin kita, yaitu menuntut ilmu. Saudara-saudara kita yang tidak kesini bukan berarti tidak lebih mulia daripada kita. Insya Allah mereka lebih mulia. Mereka mungkin ada alasan-alasan yang syar'i, mungkin sakit, mungkin sedang dirundung kesulitan, mungkin sedang capek. Ya, kita doakan semua keluarga kita, keluarga kecil, keluarga besar kita, bahkan semua umat Islam di seluruh dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wal afiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan tahun 2025 ini tahun yang terbaik, segala-galanya baik buat kita semuanya dalam rangka menuju kehadiran Allah dengan husnul khatimah. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya judul tema kajian kita pada malam ini adalah runtutan dari kelanjutan dari kajian yang pertama kali kita bahas di sini, kemudian di Masjid Al-Ittihad, kemudian sekarang di sini. Insya Allah ini yang terakhir, yang berawal dari kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Toha ayat 25 sampai dengan 26. Yang tadi kita baca ayatnya merupakan kesempurnaan dari penjelasan surat Toha 25 sampai 26. Inilah Nabi Musa alaihissalam, seorang sosok nabi yang merupakan salah satu dari nabi-nabi terpilih dari 25 nabi dan rasul. Itu Nabi Musa termasuk nabi-nabi yang terpilih 5 yang dijagokan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi. Kalau kita mau singkat agar kita hafal siapa ulul azmi itu, kita singkat dengan istilah NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sekian rasul yang jumlahnya 100 lebih, Allah seleksi lagi menjadi 25 nabi. Allah seleksi lagi menjadi 5 nabi. Allah seleksi lagi menjadi 2 nabi, Isa Al-Masih dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diseleksi lagi, ternyata juaranya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, kita tahu Nabi Musa alaihissalam adalah sosok nabi yang diutus oleh Allah untuk menaklukkan kesombongan Fir'aun laknatullah alaihi. Beliau adalah seorang raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sampai-sampai tidak boleh ada satu umat, ada satu warga, satu netizen, satu rakyat di Israel saat itu, di Bani Israel, yang mengaku ada Tuhan selain Fir'aun. Ya, ini dibuktikan pada saat Masyitah. Masyitah itu dari kata-kata mushtun, masato yang sutu, artinya menyisir. Mushtun artinya sisir, masyitah artinya tukang sisir, putrinya atau kerabat dekatnya Fir'aun. Suatu hari Masyitah itu memiliki keyakinan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Dan risalah serta firman yang dikeluarkan
dari lisan Nabi Musa alaihissalam adalah betul-betul firman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masyithah dan keluarganya tidak berani untuk bicara vulgar tentang keimanan dia kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Dia masih rakyat di Israel. Sementara di Bani Israel itu ada seorang raja yang ditakuti kekejamannya, yaitu Fir'aun laknatullah alaihi. Maka qadarullah, Allah pun membuktikan keimanan Siti Masyithah. Siti itu cuma julukan dari orang-orang Indonesia. Siti itu dari kalimat Sayyidah, artinya nyonya. Ya, Hawa itu nggak ada sitinya. Aisyah itu nggak ada sitinya. Khadijah itu nggak ada sitinya. Yang menurut Siti itu siapa? Orang Indonesia. Orang sana nyebutnya nyonya, Sayyidah. Kalau tuan namanya Sayyid, tuan. Kalau nyonya artinya Sayyidah. Ya, Bunda Masyithah ini suatu hari sedang menyisir kerabat daripada Fir'aun. Ya, saudara-saudara yang kecil-kecilnya itu. Ada yang mengatakan di web ini dijelaskan ini putrinya Fir'aun. Suatu hari dia sedang menyisir, qadarullah sisir itu terlepas dari tangannya, jatuh sisir itu. Masyithah refleks mengatakan, ya Allah, sisir jatuh. Ya, ini refleksnya orang-orang beriman. Kalau refleksnya orang yang nggak pernah kajian, itu spontanitas ucapin gembira lokal, ya gajah segala macam. Tapi refleksnya orang-orang yang kajian, ya selatah-latah orang kajian itu, latahnya itu diramu oleh Allah agar latahnya ibadah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sisir jatuh. Terdengarlah kalimat Allah ini, ya kan? Kalau Allah itu kan bahasa Arab. Kalau orang Yahudi nyebutnya Yahweh, Yahweh. Ya Allah, sisir jatuh. Akhirnya pengawal pribadinya Fir'aun itu mendengar, Masyithah berani menyebutkan Tuhan selain raja kita. Akhirnya ngadulah dengan Fir'aun. Wahai raja, ya ada apa? Masyithah, kenapa Masyithah? Masyithah menyebut nama Tuhan selain Anda. Fir'aun langsung bilang, panggil Masyithah. Masyithah dipanggil. Wahai Masyithah, tadi salah satu dari pengawalku mengadukan bahwasanya kamu ketika sisir jatuh, kamu menyebutkan kata-kata Allah. Siapa Allah itu? Kata Masyithah, Allah wa Rabbi wa Rabbukum. Allah itu adalah pemilik dan pemelihara alam semesta, dan pemelihara aku dan juga pemelihara Anda, wahai Raja Fir'aun. Kata Fir'aun, loh, jadi selama ini kamu menganggap aku ini siapa? Kata Masyithah, Anda Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Fir'aun langsung marah-marah. Masyithah bilang apa? Fir'aun bilang ke Fir'aun, wahai Masyithah, kamu ini memberikan satu bahaya kepada keluarga kamu, bahkan kepada orang di negeri ini. Gara-gara ucapanmu itu ini bisa menjadikan rakyat ini tidak patuh kepadaku. Kamu tinggal pilih. Apakah kamu ingin mengembalikan lagi ucapanmu diralat? Kamu tidak menganggap Tuhan kamu sebagai Tuhan, kamu hanya menganggap aku sebagai Tuhan. Keluargamu selamat dan kamu masih dapat jatah untuk bisa kerja di kerajaan ini. Tapi kalau kamu mempertahankan keyakinan kamu, maka yang mati bukan kamu saja, semua akan mati. Pendaringan kamu mati, rezeki kamu mati, sesuap nasi yang kamu berikan kepada anak-anak kamu juga mati, dan anak bayi yang sedang kamu gendong pun akan ikut mati. Kata Masyithah, aku lebih baik mati daripada aku menjual aku punya keyakinan. Kata Masyithah. Masya Allah. Jadi kalau kita hari ini mempertahankan iman kita itu mudah, ya. Mempertahankan keimanan pada saat hujan turun, ya. Mempertahankan keimanan pada saat waktunya ngaji, wah malas nih. Itu kita pertahankan keimanan kita dengan cara apa? Memang sih pada saat hujan itu ngucur, hujan itu besar, ada rukhsah, Bapak Ibu, keringanan dari agama untuk bisa sholat di rumah-rumah kita. Makanya para sahabat itu ketika ada
musibah seperti angin puting beliung, hujan besar, mereka hayya 'alas sholahnya mereka ganti. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, baru hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita juga jangan menyalahkan mereka yang mau salat di rumah. Syukur-syukur mereka salat ketika mendengarkan azan dari masjid ini, mereka betul-betul salat. Biasa jamaah, mereka pun menggerakkan keluarganya untuk jamaah. Saya kalau di masjid berjamaah, kalau saya saat ini hujan turun, berarti ini hikmah dari Allah agar saya berani menggerakkan keluarga saya untuk menunaikan sholat berjamaah. Ya, bukan berarti alhamdulillah hujan jadi rusak berjamaah. Itu orang-orang yang nggak pernah kajian, Bapak Ibu. Sekarang orang-orang pernah kajian itu ketika turun hujan, ya Allah hujan turun. Saya tadi subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid. Qadarullah, isya ini turun hujan. Ya Allah, ada rasa kecewa. Saya nggak bisa menyempurnakan hari ini untuk sholat di masjid. Tapi hikmahnya apa? Kalau saya sholat sendirian di rumah, saya yakin istri saya nunggu sinetronnya habis. Anak-anak saya anteng main gadgetnya. Maka hari ini saya akan mempergunakan super power keimanan saya, keimaman saya untuk memerintahkan kepada istri dan anak-anak saya sholat berjamaah, sholat berjamaah. Anaknya yang satu azan, ya kan? Kemudian sholat sunnah seperti biasa. Kemudian anaknya kamar koma langsung, yuk sholat berjamaah. Kan indah, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita ini mempersulit suasana, memperkeruh suasana. Semua ada hikmahnya. Ketika kita sudah berniat, ya Allah, nanti malam saya mau sholat malam, saya lagi butuh Allah. Besok saya akan berunding untuk memperebutkan tender yang 1,3 triliun. Kalau saya tidak mendekati Allah, khawatir terjadi apa-apa. Malam sholat, ternyata alarm 1 sudah dinyalakan, dablek, ya, nggak bangun. Alarm kedua dinyalakan, nggak bangun. Ketiga dinyalakan, nggak bangun. Pas mendengar azan, as-salatu khairum minan naum, ya, bangun. Dia ada rasa kecewa, ya Allah, ada apa ini? Kok saya nggak bisa bangun? Di satu sisi dia juga menikmati, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepada dia kenyenyakan untuk bisa tidur sampai 3 alarm gak kedengeran. Ya kan? Allah Maha tahu. Kata Allah, fulan, aku tahu kau sudah berniat untuk sholat malam, tapi aku lebih tahu tentang pagimu besok. Aku lebih tahu tentang siangmu besok. Aku lebih tahu tentang besok hari-harimu itu bekerja. Maka aku kasihan kepada kamu. Besok kamu lebih berjibaku untuk mencari nafkah. Maka punten, kata Allah, aku menidurkan kamu sesaat. Aku membiarkan kamu untuk menikmati kekhusyuanmu pada saat tidur. Aku membiarkan kamu untuk bangun subuh. Nah, di satu sisi dia istighfar kepada Allah. Kenapa? Aku nggak dibangunkan oleh Allah. Di satu sisi dia juga berterima kasih kepada Allah. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, entah bentuknya itu baik, entah bentuknya itu sesuai dengan harapan kita, atau bentuknya tidak sesuai dengan harapan kita, ma khalaqta hadza batila. Allah itu nggak pernah menciptakan sesuatu di muka bumi ini itu sia-sia. Tanamkan dalam hati kita, Bu, supaya kita tidak stres, ya, stres maksudnya, ya. Akhirnya Masyidah ini, Fir'aun mendengarkan Masyidah seperti ini, luar biasa. Hei pengawal Al-Bojong, siap Tuan Raja, kamu sediakan bapak moyangnya kuali. Ya, itu kuali Arab besar, seperti kita kalau pernah membeli balon yang buat anak atau cucu kita buat berenang di rumah, ya Bu ya, ditiup, itu besarnya kayak begitu kualinya. Itu mungkin kuali Arab lebih besar daripada itu. Kata Fir'aun, kamu taruh air sampai dia menggulang. Di bawahnya dulu karena nggak ada
LPG 3 kilo pakai kayu bakar. Ya, kayu bakar. Mas Ito ngeliat, Masya Allah, sudah menggolak-golak. Mas Ito, gimana? Tawaran saya masih berlaku loh. Kalau kamu berani untuk mengembalikan, merawat omongan kamu, ini api sudah aku padamkan. Keluarga kamu selamat. Bahkan pendaringan kamu selamat juga. Enggak, wahai Fir'aun, aku tetap dengan keyakinan. Akhirnya Masyitoh pun satu persatu keluarganya dimasukkan ke dalam kuali. Sengaja Masyitoh itu terakhir. Ketika sudah habis semua anak-anaknya, suami pun tercebur, tinggal anak yang ada di bayinya. Ya, maka qadarullah, bayi ini pun bicara untuk memberikan keyakinan kepada emaknya. Wahai emak, aku tahu emak itu selalu berbohong kepada aku. Emak belum makan, bilangnya sudah makan. Ya, emak padahal masih lapar, tapi bilang ke aku sudah kenyang. Nah hari ini mak, sudah, jangan tangisi aku. Kita berpisah di dunia ini, insya Allah dalam pertahankan akidah kita akan bertemu di surga. Gak apa-apa mak. Masih itu kaget. Ini 3 bayi yang bisa bicara ini, bapak dan ibu bisa dapatkan di 3 tafsir. Ibnu Katsir ada, tafsir Baghawi pun ada, kemudian tafsir As-Sa'adi pun ada. Siapa bayi 3 ini? Yang pertama bayinya Isa alaihissalam. Ini Allah bakukan di dalam surah Al-Maidah. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya kan? Kata Nabi Isa pada saat bayinya, katakan kepada orang-orang Yahudi itu, orang Nasrani itu, ini Abdullah, aku itu hamba Allah. Atani al-kitaba, Allah kelak akan memberikan kepadaku sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa bisa bicara. Kemudian yang kedua, seorang bayi yang diperebutkan oleh 2 orang emak-emak. 2 orang emak-emak. Nabi Sulaiman akhirnya mengatakan, karena saya nggak tahu siapa yang punya bayi ini dan ternyata pemiliknya 2, maka aku akan pisahkan bayi ini menjadi 2. Setengah buat Markona, setengah lagi buat Supanga, misalkan Bu ya. Akhirnya ibu yang satu, ya sudah, terserah Nabi Sulaiman saja, Nabi Raja, terserah, saya rela. Ibu yang satu, aku nggak rela. Daripada dia dibelah, wahai Nabi Sulaiman, aku sepenuhnya ridho bayi ini serahkan kepada ibu itu. Nabi Sulaiman ternyata punya strategi. Oh, nggak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya sengsara. Akhirnya bayi itu pun bicara, Pak Sulaiman. Dan yang ketiga bayinya Masyitoh. Ya, mendengar daripada kisah Masyitoh ini, akhirnya Rasulullah SAW pun di dalam Isra-nya, ya, Rasul terhenti ketika naik ke langit. Rasul terhenti mencium di atas buroknya. Burok itu dari kata-kata barqun, artinya kilat. Ya, kilat. Kilat itu sesuatu yang cepat, berarti benda. Tapi kalau kilas berarti info, berita. Ya, barqun itu kilat. Tapi kalau kilatnya bisa ditunggangi, maka berubahlah asal kata dari barqun menjadi burokun. Ya. Burok, kata Rasulullah SAW, adalah kendaraan gaib yang tidak bisa dilihat, yang tidak akan pernah kalian temukan kecuali hanya padaku, kata Rasulullah SAW. Burok itu seperti kuda, lebih rendah lagi, seperti keledai, lebih tinggi lagi. Jadi buruk itu dia punya muka seperti kuda atau seperti keledai. Ini hadisnya sahih. Jadi dulu kita pernah mengatakan buruk itu kendaraan Nabi, seperti kuda bersayap, kemudian kepalanya wanita cantik. Ini buatan Yahudi.
Ya, saya juga dulu masih kecil ketika sekolah beli itu posternya Buraq. Hadihi sayyaratul Buraq. Ini kendaraan Buraq, gambar wanita cantik. Bukan. Ternyata itu buatan orang-orang yang memang nggak senang dengan Islam. Buraq itu seperti itu. Nah, Buraq itu kata Rasulullah SAW itu pada saat aku berhenti sejenak untuk sholat mengimami para nabi di Masjid Al-Aqsa, ya, aku mengikatkan buraq ini di sebuah pintu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Berarti buraq itu hewan biasa. Dia nggak bersayap, nggak ada sayapnya. Dia putih, ya. Dunal bighal, tidak lebih tinggi daripada kuda, tapi lebih tinggi daripada keledai. Khatwuhu, kata Rasulullah SAW, buraq itu ketika melangkah, pada saat dia melangkahkan kaki kanannya, maka pandangannya sudah nyampe ke tempat tujuan. Buraq ada di Wonosobo. Malam ini misalkan diberangkatkan. Ketika matanya sudah tertuju ke New York, maka sekali melangkah itu nyampe. Coba bayangkan, kalau An-Nur ini punya inventaris buraq, Bu, saya yakin jemaah An-Nur ini setiap kali sholat 5 waktu di Mekah Madinah, ya kan? Tapi sayang buraq itu cuma ada pada saat Rasulullah SAW. Sayangnya di saat kita ini bicara bulan Rajab, semua para dai mereka menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, menceritakan tentang Masjidil Aqsa, tapi mereka tidak menyentuh bagaimana kondisi rakyat Palestina yang saat ini sedang menderita. Memang gencatan senjata sudah diputuskan, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, banyak kebusukan dari mereka justru membuat satu gerilya yang meluluhlantahkan. Ada seorang wanita yang sedang mengandung di Palestina itu, kemudian diculik, kemudian dibelek dia punya perut, janinnya diambil, kemudian diganti dengan anak babi. Maka pada saat kita sedang men-scroll Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, ada kalimat-kalimat, kalau video ini nyampe ke Anda, maka itu adalah Allah sedang mengulurkan tangannya kepada Anda agar Anda bisa menolong teman-teman Palestina. Langsung kita nginget debit rekening kita 50.000, monggo, ya kan? Siapa yang mengarahkan jari kita bisa sampai ke video Palestina, Bu? Kalau bukan Allah. Siapa yang kok tiba-tiba kita ngambil handphone, kita buka Facebook, kita buka videonya, muncul lagi berita Palestina. Kalau bukan Allah. Mungkin ini adalah hari terakhir kita, tahun terakhir kita hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan hamba-hambanya untuk selalu beramal soleh. Kata siapa? Pembantu Rasulullah SAW yang bernama Maimunah, ya kan? Maimunah itu kalau di sini namanya buat perempuan, tapi kalau zaman Rasulullah itu Maimunah itu seorang laki-laki. Ya Rasulullah, aftuni bi Baitul Maqdis, tolong berikan fatwa kepada aku tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah SAW, datanglah kamu ke sana, Baitul Maqdis, karena sholat di Baitul Maqdis itu jauh lebih utama daripada di masjid-masjid yang lain. Ya Rasulullah, kalau aku tidak memiliki kesempatan untuk bisa datang ke sana, apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah SAW, kirimkan minyak agar Masjid Aqsa itu tetap terang benderang. Nah, Bapak Ibu, minyak di sini kata para ulama simbolis, simbol bahwasannya minyak itu kan kebutuhan sehari-hari kita, ya kan? Kebutuhan sehari-hari kita. Maka kalau seandainya nggak mungkin kan kita kirim minyak ke sana, belum sampai di sana kebom, akhirnya minyak nggak nyampe. Terus para ulama mengatakan apa yang saat ini kamu punya berikan ke sana agar bisa tetap menyala Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Saya nggak punya apa-apa. Maka keluarkan kata-kata baik untuk Masjid Aqsa. Ya Allah, kalau hari ini aku bisa ngaji dengan tenang di Masjid Seruni kota ini, ya Allah, An-Nur ini, ya Allah, tolong berikan ketenangan kepada saudara kami di sana. Terus, Bu, Allah itu nggak akan pernah menyia-nyiakan kita punya amal soleh. Ya, sudah sampai sini saja. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, pada saat Rasulullah SAW itu sedang Mi'raj, sedang Isra, ya, Rasulullah SAW terhenti. Wahai Jibril,
ini di bawahku kok ada wangi-wangi yang begitu dahsyat. Wangi ini apa? Kata Jibril, wahai Rasulullah, di bawah tepat di borok Anda ini, di bumi ini ada makam, ya, seorang masyiqah, tukang cukurnya, tukang rambutnya anak Fir'aun, ini Israel Fir'aun. Siapa mereka? Siapa dia? Dijelaskan oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW menurut riwayat turun sebentar untuk ziarah maka tuh masyiqah, sampai wanginya itu kesentuh oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyebarkan dakwah agama tauhid, sampai Allah suruh kepada Fir'aun, ya, Allah suruh untuk mendakwahkan agama kepada Fir'aun. Nabi Musa tahu bagaimana kejamnya Fir'aun. Nabi Musa menganggap perintah Allah ini bukan perintah ecek-ecek, perintah Allah ini bukan perintah yang ringan. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh oleh Allah, ya Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kamu ke Fir'aun. Fir'aun sudah melampaui batas. Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tugasku itu sangat berat ya Allah. Aku enggak tahu apakah bisa membuat hati Fir'aun itu menjadi lembut atau makin keras ya Allah. Tapi aku enggak mikirin itu ya Allah. Yang penting apapun yang terjadi, israh lana sudurana, israh li sadri. Yang penting lapangkan dadaku. Ya, kemarin di kajian 1 dan 2 saya mengatakan apapun masalah yang terjadi pada kita, jangan pernah kita berdoa kepada Allah agar masalahnya selesai dulu, tapi kita berdoa kepada Allah apapun nanti endingnya, cara Allah menyelesaikan masalah kita, yang penting dada kita lapang, hati kita tenang. Kemarin kita sudah memberikan 9 motivasi agar hati itu menjadi tenang. Dan malam ini kita akan memberikan satu formula. Wa yassir li amri. Ya Allah, Engkau telah memberikan, ketika Engkau telah memberikan kepadaku ketenangan jiwa, ketenangan batin, sekarang tolong ya Allah, berikan cara kepadaku agar yassir li amri, urusanku itu Engkau mudahkan. Rasulullah SAW ketika memiliki masalah, Rasul gak pernah nelpon kliennya, Rasul gak pernah menghubungi orang kaya, Rasul gak pernah menghubungi penguasa. Tapi Rasul mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fasalla. Rasul itu kalau sudah didekatkan pada satu masalah, Rasul ngambil wudhu, kemudian Rasul itu sholat. Ini formula dari Rasulullah SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat ya Rasul? Setiap engkau punya masalah, Rasul langsung menuturkan sebuah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Rasul bilang, wasta'inu bis-sabri was-salah. Karena Allah berfirman, ketika engkau memiliki satu permasalahan ataupun ribuan permasalahan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa ya Allah agar pertolonganmu itu datang? Allah mengatakan bis-sabri, dengan sabar. Sabar dalam menyikapi permasalahan hidup kita. Sabar doa kita dikabulkan Allah. Sabar untuk menanti keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya harus sabar? Caranya mendirikan salat. Allah melanjutkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Keduanya ini Bapak Ibu, sabar dan salat ini tidak mampu mereka melaksanakan kecuali yang selalu khashiyin, khusyuk. Ustaz, khusyuk itu apa Ustaz? Khusyuk itu bukan fokus. Khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu bukan manteng kita lagi sholat dipanggil-panggil gak nyautin. Rasul pernah lagi sholat, ada yang Assalamualaikum, Rasul gak bisa jawab batal bu. Hadiah sholat Allahu Akbar, Hasim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, batal sholatnya, ya kan? Allahu Akbar, Assalamualaikum, kasih kedua Rasul, ya.
Assalamualaikum, gini Rasul. Kalau tidak, nggak begini, tapi setelah salam Rasul bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orangnya sudah 3 kilometer dengan perjalanan. Zaman ini sunnah daripada Rasulullah SAW. Maka pada saat ibu itu sedang sholat, jawab salam. Siapa yang salam? Suami. Wah, dua-duanya wajib, ya kan? Bagaimana suami nggak kecewa nanti? Padahal suami nggak tahu ibu lagi sholat duha, ibu lagi sholat zuhur, ibu lagi sholat asar, suami pulang dari kantor, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ternyata kok nggak ada yang jawab. Ini Maimunah kemana? Haji Muhyiddin sudah pulang. Ini kemana ini, Masya Allah. Maka agama mengatakan pada saat Anda sedang sholat sunnah, orang yang engkau betul harus hormati, dia datang menyaut, maka batalkan sholat Anda, sholat sunnah Anda. Tapi kalau Anda sedang sholat wajib, maka zaharkan secara pelan-pelan. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu, ya. Tapi kalau suami tahu lagi, lagi sholat, ibu tinggal bilang begini, Masya Allah, indah tuh, ya. Kita lagi sholat tuh kayak begitu. Jangan sampai nyalain sholat. Gara-gara kamu sholat ya, anak saya itu jatuh dari tempat tidur, benjol, bocor. Kamu istri nggak tahu diri, bla-bla segala macam. Padahal pada saat kita lagi sholat itu, Masya Allah berikan kemudahan. Kita lagi sholat, Allahu Akbar. Kita melirik anak kita tuh udah bangun, udah merondang. Antara tempat tidur dengan lantai 4 meter misalkan, ya kan, Masya Allah. Maka agama mengatakan silakan kamu ambil anak kamu. Yang penting jangan ya Allah anak eman batal sholat kita. Tapi gimana ambil anak kita? Allah Akbar. Indah. Jadi kita nggak menyalahkan sholat, ya kan? Makanya semua ada ilmunya, ya. Khasyi'in. Jadi sholat itu harus dikerjakan dengan khusyuk. Selama ini kita bilang fokus, konsentrasi. Ustaz tahu Masjid An-Nur Seruni? Tahu saya. Kalau di sana itu kalau sholat zuhur asar pasti banyak suara klakson, ya kan? Anak-anak nangis segala macam itu. Tapi Ustaz, saya kemarin sholat di An-Nur Seruni, Ustaz, berjamaah zuhurnya. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, demi Allah Ustaz, saya nggak ngedengar apa-apa Ustaz. Apakah saya khusyuk? Bukan, jenengan budek. Ya, khusyuk itu bukan itu. Makanya kita jelaskan khusyuk, kata para ulama, al khusyuk huwa al khudu wat tawadu. Apa itu al-khudu? Al-khudu itu kepasrahan total jiwa dan raga kita untuk memenuhi panggilan Allah. Itu khudu. Wat tawadu artinya merendahkan diri dan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang namanya khusyuk. Ya. Contohnya gimana Ustaz? Lanjutkan dulu ayatnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ciri orang khusyuk yang pertama, ketika dia sudah melihat jam, ya Allah, zuhur sekarang jam 11.55, ini sudah jam setengah 12, maka kepasrahan total dia. Makanya khusyuk itu ada 3 Bapak Ibu. Khusyuk mau sholat, khusyuk lagi sholat, dan khusyuk setelah sholat. Jadi khusyuk itu bukan pada saat lagi sholat saja. Khusyuk sebelum sholat gimana? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang sudah ada firasat, sudah ada ngerentek hati, sudah ada gerakan hati. Ya Allah, ini sebentar lagi sudah waktu zuhur. Saya belepotan kayak begini, saya mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki pakaian kita. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau sholat memenuhi panggilan Allah, maka sebelumnya siapkan pakaian terbaik. Jangan sholat pakai baju partai. Sholat pakai baju Juventus Liverpool, ya. Bapaknya pakai baju Persija, anaknya pakai baju Persib, berantem lagi sholat berjamaah.
Ya, jangankan ya Allahu Akbar, fitrah saya, Ustadz, besok Ustadz bawa jamaah, kami, misalkan Pak Afif, kami punya rumah baru, ingin meresmikan rumah baru kami, Ustadz, tasyakuran. Monggo Ustadz saya undang bersama dengan ibu-ibu pengajian di musola Masjid An-Nur Seruni. Kapan Pak Afif? Insya Allah hari tanggal 2 Februari misalkan. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak di Masjid Seruni ini rapat, pakai seragam apa, ya Bu? Ya kan? Pakai minyak wangi kayak gimana? Itu dia. Padahal sebatas ketemu seorang bupati, ya, yang mungkin dengan Allah ya nggak ada apa-apa. Jangankan bupati, presiden juga nggak ada apa-apanya. Kita diberikan pakaian terbaik, masya Allah. Besok kumpul, ada geladi kotornya, ada geladi resipnya, ditata yang rapi. Ya. Nah ini kita mau bertemu dengan Allah. Pakaian habis tidur sudah hilang kemana-mana, ya kan Bu? Ya, bawa kotor kemana-mana, sholat nggak dilepas, nggak pakaian terbaik, sah nggak Ustaz? Selama nggak najis, nggak kenapa-napa, cuman etikanya. Kenapa kalau hari ini Allah tuh kayaknya kok kita berdoa, Allah meremehkan doa kita, dikabulkan nanti kata Allah, karena kita mungkin salah satunya meremehkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya mobil jangan hanya memberikan satu ornamen yang baik-baik, sediakan satu kantong atau tas, di dalamnya ada sajadah, ada sarung, ada koko, ada mukena. Ketika nanti kita ke Jogja, pas belum sampai Jogja masih bundaran Kretek, ya Allah, handphone ketinggalan. Kira-kira Bapak Ibu balik lagi nggak? Balik lagi Ustaz. Handphone, masya Allah, sakti itu. Gak bedanya dengan simba-simba bawa keris ya Bu. Ketika mau baru sampai Parang, baru sampai Mendoro, ya Allahu Akbar, ATM sama dompet ketinggalan, balik lagi kita. Tapi pernah gak saya, Bapak, Ibu, ketika kita mau persir, ya Allah, mukena saya ketinggalan, kira-kira balik lagi gak Bu? Nah, kenapa? Nanti juga di mesin ada inventaris mukena. Ya kan? Padahal kita nggak tahu Bu, kalau mukenanya sudah disediakan di masjid, mukena inventaris, monggo kita pakai. Tapi kan nggak tahu itu dicuci apa enggak, ya kan? Atau kita meremehkan, nggak ada inventaris, ternyata pakai mukena yang digulung-gulung sama sejadah, biasanya mbak-mbak di desa-desa. Kita pakai tanpa izin yang punya, kita sudah terkena dosa gosok tuh. Apa gosok? Memakai barang orang tanpa izin. Orang yang masih ngantor, sesama kantor, dia minjem pulpen gak bilang, buang tintanya, itu berarti dia mendapatkan dosa gosok. Apa dosanya? Kata Rasulullah SAW, siapa yang gosok, maka kelak di akhirat Allah akan benamkan dirinya sampai kepalanya, itu dengan 7 lapis langit dan bumi. Itu gosok. Ya, saya pakai sepatu nih di Masjid An-Nur, nggak ada sendal swallow, sendal jepit untuk wudhu. Saya lepas sepatu saya, nggak ada tulisan inventaris masjid. Akhirnya ada orang lagi sholat, dia pakai sendal jepit, saya pakai nggak bilang. Mau wudhu saja sudah dosa. Kalau orangnya ikhlas, alhamdulillah. Ini orang nggak ikhlas, tambah dosa lagi. Itu kita manfaatnya bawa mukena dari rumah. Suami kita berangkat, mah ini hari Ahad, kita mau kemana nih? Ke alun-alun Magelang yuk. Ya, suami pakai training. Wah mah, bajunya tenang Pak, kita ingin khusyuk dalam sholat, kita perbaiki. Sudah mama siapkan, cakep ya kan? Suami ngantor, setiap hari Jumat itu saya selalu ngeliat, kalau lagi khutbah Jumat di Wonosobo lah khususnya, saya ngeliat bapak para karyawan itu sholat pakai baju training, celana training, baju olahraga. Ya Allah Akbar. Pak, nggak ada koko? Enggak Ustaz. Ini berhubung setiap Jumat kami kan dari kantor ada gerakan olahraga pagi Ustaz. Makanya saya sekalian Jumatan. Komandannya bilang pakai training, bapak training.
Tapi Allah bilang ganti, sekarang waktunya Jumatan. Bapak nggak dengar. Kira-kira komandan yang benar dipatuhi siapa Bapak ini? Ya, ini alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Setiap kita mau sholat, tolong perhatikan pakaian terbaik, sarung terbaik, jubah terbaik, dan parfum terbaik. Yang terakhir, wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian setelah kita persiapkan segala-galanya, baru kita punya firasat, ya Allah, saya ingin kembali kepada Allah dengan dalam keadaan bersih. Karena dulu saya dikeluarkan oleh Allah dalam rahim emak saya dalam keadaan bersih, maka saya mendatangi Allah pun dalam keadaan bersih. Ini khusyuk sebelum sholat. Kalau kita sudah menunggu waktu azan, sudah rapi, Allahu Akbar, baca Qur'annya sudah, zikirnya sudah, baca doanya sudah, ke masjid santai. Tapi kalau seandainya kita baru azan berkumandang, kita baru mau mulai, sampai ke masjid acak-acakan kita, Allahu Akbar, gimana mau khusyuk? Ya, coba lihat orang-orang tua kita dulu, Masya Allah, asetnya banyak, punya 2 kali alun-alun tanahnya Bapak Ibu. Padahal kerjanya nggak pernah pakai dasi, simbah kita. Kerjanya nggak pernah di depan komputer, nggak pernah di ruangan AC. Apa kerjanya? Cuma ngarit sama jual kayu bakar ke pasar. Sampai kapan? Pagi subuh keluar, sampai sebelum zuhur sudah balik lagi. Tapi asetnya 7 turunan, berkah semuanya. Apa rahasianya? Jam 2:30 simbah kita sudah rapi, necis, sarungan, pakai batik. Mbah mau kemana? Saya nunggu qobliyah subuh 2 rakaat. Saya nunggu sholat subuh berjamaah, walaupun sambil nunggu sholat sambil ngelinting bako, ya kan? Tapi berkahnya luar biasa. Itu mereka nggak ada macam-macam, tapi Allah berikan keberkahan. Kita kan ada macam-macam, tapi nggak ada keberkahan. Akhirnya habis pakai apa? Berobat. Habis pakai apa? Anak lah, bla bla segala macam. Nggak ada keberkahan. Tapi kita azan subuh berkumandang, kita sudah witirnya, sudah tahajudnya. Masya Allah luar biasa. Yuk sama-sama Bapak Ibu. 2025 ini tolong, kita pensiun sudah, nggak ada kerjaan sudah. Biasanya kita azan baru wudhu. Sekarang 10 menit sebelum azan kita sudah wudhu, sudah baca Qur'annya. Saya yakin 2 bulan lagi menuju Ramadan kita sudah khatam Bapak Ibu. Setiap waktu 2 lembar taruh. Az-zuhur sebelum zuhur 2 lembar. Setelah sholat asar jam berapa sekarang? Jam 3:17 menit. Berarti jam 3 saya sudah wudhu ngambil Quran. 2 lembar lagi. Maghrib jam berapa sekarang? Jam 6 10 menit. Berarti jam 6 saya sudah nongkrong. Nongkrong di mana? Nongkrong di kamar ngambil Quran. Jangan nongkrong depan TV. Sok. Kita akan berani menghatamkan Al-Quran di Ramadan nanti berjus-jus. Tapi kalau seandainya kita belum bisa baca Quran, belum latihan baca Quran, pada saat Ramadan kita baca Quran 1 hari 5 juz, hari kedua sariawan Bapak Ibu. Karena nggak terbiasa. Ya. Kemudian khusyuk lagi sholat. Gimana cara kita khusyuk lagi sholat? Rasul mengatakan, "Shallu ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi perlu ada ilmunya. Yang terakhir, khusyuk setelah sholat. Semua tindak tanduk kita, akhlak kita di dalam sholat, agar ketika di luar sholat kita bisa khusyuk menjalankan aktivitas ini. Maka bawa perbuatan di dalam sholat kita ketika di luar sholat. Nunduk, jangan sombong sama orang, petantang petenteng, selalu mendahului yang kanan daripada yang kiri. Kenapa? Pada saat sholat ketika kita bersedekah, artinya apa? Yang negatif itu tertutupi dengan yang positif. Makanya para ulama mengatakan, kenapa salam setelah sholat itu tidak wajib untuk dijawab? Karena salam setelah sholat itu hakikatnya adalah muqaddimah. Kita akan membawa perbuatan-perbuatan di dalam sholat, kita bawa di luar sholat. Ini yang namanya aqimus sholat. Kamu jangan mengerjakan sholat, tapi kamu dirikan sholat. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Aqulu qouli hadza wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu yang dirahmati Allah beserta Bapak, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang begitu menyejukkan Wonosobo ini, mudah-mudahan hati-hati kita pun disejukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi harapan kita, semoga di tahun 2025 ini Allah wujudkan buat anak-anak kita dan buat cucu-cucu kita dan buat saudara kita semuslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna jama'ana hadha ya Allah tajammu'an marhuman wa tafarraqana hadha ya Allah tafarruqan ma'suman. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami, duhai Allah yang maha tahu masa depan suami kami, istri kami dan anak-anak kami serta rumah tangga kami ya Allah. Malam ini ya Allah, bersama Engkau turunkan hujan ya Allah, yang Kau turunkan ya Allah dari asar, ada yang dari maghrib sampai detik ini ya Allah. Rasulullah SAW itu bersabda, ketika hujan Allah turunkan, maka saat itu juga Allah akan kabulkan semua harapan-harapan lewat doa-doa ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kumpul kami kumpul yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti ya Allah, jadikan perpisahan kami, Engkau kembalikan kami ke aktivitas kami masing-masing ya Allah. Ketika kami pulang dalam keadaan Engkau sudah hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Angkat derajat mereka di sisi-Mu yang paling mulia ya Allah. Jadikan sisa umur usia mereka soleh-solehah ya Allah. Jadikan di penghujung hayat mereka husnul khatimah ya Allah. Jadikan keharapan mereka merupakan harapan kami juga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah tiada ya Allah. Tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Allah. Tidak ada lagi doa yang bisa kami minta ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, luaskan kubur ibu dan bapak kami ya Allah. Terangi kubur ibu dan bapak kami ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah, lantaran dahulu mereka lalai dalam mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa mengunjungi Mekah dan Madinah ya Allah, membersamai orang tua kami ya Allah, membersamai istri dan anak-anak kami ya Allah, membersamai suami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mungkin di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang sedang kesulitan ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang terlilit hutang ya Allah, tolong hantarkan dia untuk bisa menuju melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mungkin di antara kami ada yang anak-anaknya sedang mondok pesantren ya Allah, anak-anaknya sedang kuliah ya Allah, anak-anaknya sedang studi ya Allah, mungkin bisa dengan orang tuanya ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kebetahan kepada mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, arahkan mereka ya Allah agar menjadi seorang anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan yang suci ini ya Allah. Ya Allah, andaikan Ramadan tahun ini ada Ramadan terakhir buat kami ya Allah, berikan kepada kami kesempatan yang lebih-lebih untuk bisa menyempurnakan Ramadan kami ya Allah, untuk bisa memperbaiki Ramadan kami yang kemarin ya Allah, untuk bisa mengoreksi Ramadan kami yang kemarin ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami ya Allah, berilah kepahaman ilmu kepada kami ya Allah, agar kami bisa menyambut dan mendalami syahr Ramadan ya Allah dengan sempurna ya Allah. Pilih kami ya Allah agar kami bisa termasuk orang-orang yang ahli Ramadan ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW
وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنى بعطائك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.